Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mahasiswi dari Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok di mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Mentari Esos Emsos. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Pada video ini kami akan membahas Pancasila sebagai sistem etika. Berikut adalah video presentasi dari kami. Pancasila sebagai suatu sistem etika pada hakikatnya merupakan suatu nilai sehingga merupakan sumber dari segala penjabaran norma, baik norma hukum, moral, maupun norma kenegaraan lainnya. Pada hakikatnya Pancasila bukan merupakan pedoman dalam suatu tindakan atau aspek praksis, melainkan sebagai suatu nilai-nilai yang bersifat mendasar. Adapun peran-peran Pancasila bagi Indonesia, yang pertama, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di negara Indonesia ini. Yang kedua, Indonesia mempunyai nilai-nilai yang dapat mengatur perilaku setiap insan yang terdapat dalam Pancasila itu sendiri. Yang ketiga adalah bersifat universal. Artinya, nilai-nilai dasar Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan dapat dipakai dan diakui oleh negara-negara lain. Yang keempat, sebagai identitas bangsa berkat legitimasi moral dan budaya bangsa Indonesia sendiri. Yang kelima adalah sebagai dasar negara, ideologi negara, pandangan hidup, jiwa bangsa, kepribadian bangsa sebagai perjanjian luhur, sumber hukum, cita-cita, dan tujuan bangsa, hingga falsafah hidup bangsa Indonesia itu sendiri. Nilai-nilai Pancasila terbagi menjadi dua, yaitu menurut jenjang dan menurut jenis. Yang pertama adalah menurut jenjang. Menurut jenjang, nilai-nilai Pancasila terbagi menjadi 5, yaitu nilai religius, nilai spiritual, nilai vitalitas, nilai moral, dan nilai material. Menurut jenisnya, nilai-nilai Pancasila terbagi menjadi 4, yaitu nilai ilmiah, nilai etis, nilai estetis, dan nilai intelektual. Etika secara etimologis atau asal kata, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang artinya watak, kesusilaan, atau adat. Istilah ini identik dengan moral yang berasal dari bahasa Latin, mos atau mores yang juga berarti adat atau cara hidup. Etika secara umum adalah mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Etika secara khusus adalah membahas prinsip-prinsip tersebut di atas dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik secara individu atau etika individual maupun makhluk sosial atau etika sosial. Etika dikenal memiliki teori atau aliran besar. Yang pertama ada etika deontologi. Etika deontologi adalah memandang bahwa tindakan nilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Yang kedua, ada etika teleologi. Pandangan etika teleologi berkebalikan dengan etika deontologi, yaitu bahwa baik buruk sesuatu tindakan dilihat berdasarkan tujuan atau akibat dari perbuatan itu. Terdapat 2 golongan dalam etika teleologi. Yang pertama, egoisme etis memandang bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang berakibat baik untuk pelakunya. Yang kedua adalah utilitarianisme menilai bahwa baik buruknya suatu perbuatan bergantung bagaimana akibatnya terhadap banyak orang. Untuk selanjutnya etika keutamaan, di mana etika keutamaan ini tidak hanya mempersoalkan akibat suatu tindakan, tidak juga mendasar pada penilaian moral, pada kewajiban terhadap hukum moral universal, tetapi ada pada pengembangan karakter moral yang ada pada diri setiap orang, di mana orang tidak hanya melakukan tindakan yang baik, tetapi menjadi orang baik. Karakter ini bisa dibangun dengan cara meneladani perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh para tokoh besar. Etika Pancasila tidak memposisikan secara berbeda atau bertentangan dengan aliran-aliran besar etika yang mendasar pada kewajiban, tujuan tindakan, dan pengembangan karakter moral, namun justru merangkum dari aliran-aliran besar tersebut, di mana etika Pancasila merupakan etika yang mendasar perlakuan baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Aktualisasi Pancasila sebagai dasar etika.
Pada sila pertama, yaitu menghormati setiap orang atau warga negara atas berbagai kebebasan dalam menganut agama dan kepercayaannya masing-masing, serta menjadikan ajaran-ajaran sebagai aturan untuk menuntun ataupun mengarahkan jalan hidupnya. Sila kedua, menghormati setiap orang dan warga negara sebagai pribadi atau personal utuh sebagai manusia sebagai subjek pendukung, penyangga, pengemban, serta pengelola hak-hak dasar kodrat yang merupakan suatu keutuhan dengan eksistensi dirinya secara bermartabat. Sila ketiga, bersikap dan bertindak adil dalam mengatasi segmentasi atau primodalisme sempit dengan jiwa dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, yaitu bersatu dalam perbedaan dan berbeda dalam persatuan. Sila keempat, kebebasan, kemerdekaan, dan kebersamaan dimiliki dan dikembangkan dengan dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan secara jujur dan terbuka dalam menata berbagai aspek kehidupan. Sila kelima, membina dan mengembangkan masyarakat yang berkeadilan sosial dengan mencakup kesamaan derajat atau equality dan pemerataan atau equity bagi setiap orang atau setiap warga negara. Kesimpulan dari presentasi kelompok kami yaitu sebagai sumber segala hukum, Pancasila merupakan satu-satunya sumber nilai yang berlaku di tanah air. Dari satu sumber tersebut diharapkan mengalir dan memancarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan penguasa. Hakikat Pancasila pada dasarnya merupakan satu sila, yaitu gotong royong atau cinta kasih, di mana sila tersebut melekat pada setiap insan. Maka nilai-nilai Pancasila identik dengan kodrat manusia. Oleh sebab itu, penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh pemerintah tidak boleh bertentangan dengan harkat dan martabat manusia, terutama manusia yang tinggal di wilayah Nusantara. Berkenaan Pancasila sebagai sistem etika, kita menyadari bahwa nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan satu kesatuan antara untaian sila dengan sila lainnya. Setiap sila mengandung makna dan nilai tersendiri.